Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang topik biaya modal. Nah, kira-kira apa sih yang terkait dengan biaya modal ini? Nah, untuk tahu video lebih lanjutnya, silakan ikuti video ini sampai selesai ya. Oke, yang pertama, biaya modal dalam pembahasan topik di biaya modal kita akan belajar yang pertama, yaitu ada definisinya untuk biaya modal itu apa. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana caranya menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau yang disebut dengan WACC dan tahapannya seperti apa sih? Oke, kita yang pertama di sini harus terlebih dahulu tahu teman-teman, yaitu biaya modal adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan atau diharapkan. Nah, untuk biaya modal sendiri ini nanti bisa digunakan untuk menghitung analisis net present value dan IRR. Dengan kata lain, biaya modal nanti akan dijadikan sebagai tingkat diskon saat menganalisis kedua hal tersebut. Selain itu, untuk biaya modal dalam hal ini, untuk biaya modal pun juga disebut juga dengan namanya istilahnya adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, teman-teman bisa lihat penjelasan ini nanti ada di buku Mandu halaman 275. Selanjutnya, biaya modal rata-rata tertimbang itu baru bisa dihitung ketika mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi sumber dana. Yang kedua, menghitung biaya modal individual, yaitu dihitung dari setiap sumber dananya. Yang ketiga, menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana. Dan yang keempat adalah menghitung rata-rata tertimbang dengan proporsi dana sebagai pembobot. Yang pertama kita harus terlebih dahulu tahu langkahnya, yaitu mengidentifikasi sumber dananya. Nah, kira-kira sumber dana itu apa aja sih atau bentuknya seperti apa? Yang pertama, untuk sumber dana ini bisa berbentuk utang maupun saham. Untuk utang, di sini bentuknya bisa utang bank, atau utang obligasi. Dan tentunya setiap utang bank maupun utang obligasi memiliki bunga. Selanjutnya, untuk saham sendiri, itu saham yang dimaksud di sini bisa dibeli di pasar modal maupun di private placement. Di private placement ini, itu maksudnya adalah pembelian saham di luar yang terjadi di pasar modal. Selanjutnya, untuk pendapatan, di sini nanti ketika kita membeli saham, tentunya teman-teman sudah tahu kalau kita akan mendapatkan dividen. Dan dividen ini dibeli atau diberikan oleh pihak perusahaan ketika memiliki saham preferen. Nah, untuk saham preferen itu apa? Saham preferen ini merupakan gabungan antara hutang dengan saham, di mana untuk hutang yaitu perusahaan memiliki hutang untuk memberikan dividen kepada pihak pemegang saham, sedangkan si pemegang saham memiliki saham guna untuk menandakan ini loh bukti kepemilikannya. Sedangkan capital gain itu apa? Capital gain di sini adalah selisih harga jual maupun harga beli. Oke, yang selanjutnya, langkah kedua adalah menghitung biaya modal individual. Nah, dalam menghitung biaya modal individual, di sini ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama, kita akan menghitung biaya modal utang. Untuk di sini nanti disimbolisasi dengan KD. Nah, KD ini apa sih? Atau biaya modal hutang ini apa sih? Yaitu tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Sedangkan biaya modal utang yang dimaksud di sini harus yang sudah dipotong dengan pajak. Dan utang dagang dan akrual tidak digunakan sebagai modal hutang. Kenapa? Karena kedua hal tersebut dijadikan untuk pengurang dari aset, yaitu untuk menghitung modal bersih sama dengan aset dikurangi dengan utang, sehingga untuk utang dagang dan akrual tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah utang yang setelah dipotong dengan pajak.
Nah, tentunya di sini ketika ada bunga yang dimaksud itu akan menjadi pengurang pajak. Sebagai contoh, jika laba kotornya adalah Rp5.000, ketika akan ada bunga, maka laba sebelum pajak itu adalah 4.500. Ketika akan ada dibebankan pajak 10%, menjadi laba bersihnya adalah 4.050. Hal ini jelas berbeda jika laba kotor yang dimiliki adalah 5.000, sementara itu untuk bunganya adalah 0. Dan dengan kata lain, laba bersih yang dikenakan setelah pajak menjadi lebih besar daripada laba yang tadi yang diperoleh dengan potongan bunga, sehingga hasilnya untuk laba bersih dan tanpa adanya pajak itu adalah 4.500. Nah, ilustrasi pertama dari biaya modal hutang di sini adalah perusahaan menggunakan hutang untuk menjalani usahanya. Dan tentunya, utang yang dimiliki oleh perusahaan ini memiliki bunga sebesar 20%. Sementara itu, untuk tingkat pajaknya adalah 30%. Yang ditanya adalah berapakah biaya modal hutang tersebut? Nah, jawabannya adalah di sini teman-teman. Yaitu 20% tadi adalah bunga, sedangkan teksnya adalah 30%. Sehingga teman-teman tinggal mengalihkan, yaitu 20% dikalikan dengan 1 min T, hasilnya nanti adalah, sehingga hasilnya 1 min T ini adalah 0,7, atau dengan kata lain, untuk biaya modal hutang itu nanti hasilnya adalah 14%. Nah, untuk ilustrasi yang kedua dari biaya modal utang, yaitu ketika suatu perusahaan menerbitkan obligasi dengan kupon 20%, nominalnya 1 juta, jangka waktunya 10 tahun, lalu dimiliki juga biaya emisi. Biaya emisi itu adalah biaya yang dibebankan untuk menerbitkan obligasi. Nah, biaya emisi di sini adalah 50.000 per lembarnya. Yang ditanya di sini adalah berapakah biaya modal utang yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut? Di sini sebagai jawaban, yaitu untuk kas masuk bersih, teman-teman harus menghitung terlebih dahulu, diperoleh dari nilai nominal dikurangi dengan biaya emisi, di mana 1 juta untuk nilai nominal akan dikurangi dengan biaya emisi sejumlah 950.000. Selanjutnya, untuk tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Nah, teman-teman perlu ingat kembali, waktu di manajemen keuangan 1, kita pernah belajar tentang tingkat keuntungan disyaratkan. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan saya berikan rekomendasi untuk video melihat bagaimana caranya menghitung tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Lalu, kebetulan di bagian kasus yang tadi ilustrasi sebelumnya itu, dia tingkat keuntungan yang disyaratkannya sudah diberitahu sejumlah 21%. Oke, selanjutnya untuk biaya modal net pajak di sini kita hitung teman-teman dengan IRR-nya 21%, lalu tax-nya adalah 40%, berapakah untuk biaya modal utang net setelah pajak? Sehingga hasilnya adalah yaitu 12,6%, di mana untuk pajak 40%, teman-teman harus rubah terlebih dahulu menjadi bentuk desimal. Oke, untuk yang kedua, tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam menghitung biaya modal itu ada 3 cara, lewat biaya modal hutang maupun biaya modal saham. Nah, di sini untuk biaya modal saham preferen. Apa sih yang dimaksud dengan biaya modal saham preferen atau saham preferen itu apa? Teman-teman perlu ingat kembali bahwa tadi saya sudah jelaskan untuk saham preferen ini adalah gabungan antara hutang dengan saham. Untuk hutang sendiri itu berarti perusahaan akan membagikannya dalam bentuk dividen, sedangkan saham adalah bentuk dari kepemilikan modal. Kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya untuk mencari saham biaya modal saham
preferen, ini rumusnya sebagai berikut teman-teman. Jadi KPS itu adalah biaya saham preferen, sedangkan DPS itu adalah dividen saham preferen, dan P sendiri adalah harga sahamnya. Sehingga sebagai ilustrasi, jika perusahaan menjual saham preferen, lalu kas masuk yang diterima adalah Rp1.000 dan dividennya 2.500 dan dividennya 250, berapakah biaya modal saham preferennya? Sehingga jawabannya adalah, yaitu tadi dividennya adalah 250, sedangkan untuk sahamnya itu jumlah nominalnya adalah Rp1.000, sehingga biaya modal saham preferennya adalah 25%. Nah, untuk yang ketiga yaitu menghitung biaya modal saham biasa. Di sini untuk menghitung biaya modal saham biasa itu sulit dilakukan. Kenapa? Di sini ada yang namanya biaya kesempatan. Jadi untuk biaya kesempatan ini di mana tentunya pemegang saham memiliki risiko yang bebas, atau dengan kata lain sama sekali tidak ada risikonya. Untuk biaya modal saham biasa, di sini ada 3 cara pendekatan. Yang pertama lewat discounted cash flow, yang kedua lewat bond yield, dan yang ketiga lewat CAPM. Untuk pendekatan yang pertama, yaitu menggunakan discounted cash flow. Discounted cash flow di sini dihitung dengan cara menggunakan rumus, yaitu penilaian saham dengan pertumbuhan konstan sebagai berikut, yaitu di sini PV sama dengan D1 atau dividen tahun pertama dibagi R dikurangi G. Jika diubah R menjadi KS atau biaya modal saham dan PV menjadi P yaitu harga saham, maka di sini untuk rumusnya adalah KS sama dengan D1 dibagi dengan P ditambah dengan G. Sehingga untuk KS sendiri adalah biaya modal saham, lalu D1 adalah dividen tahun pertama, lalu dengan P adalah harga saham saat ini, dan G adalah tingkat pertumbuhan. Lalu untuk biaya modal saham, ini sama dengan dividen yield ditambah dengan tingkat pertumbuhan. Nah, sebagai ilustrasi, perusahaan diperkirakan akan membayar dividen tahun mendatang, yaitu sebesar Rp200 per lembar. Harga saham saat ini itu adalah 1.000 per lembar. Lalu tingkat pertumbuhannya adalah 8%. Berapakah biaya modal sahamnya? Nah, teman-teman bisa menghitungnya dengan cara rumus yang tadi, yaitu yang pertama, kita menggunakan rumus untuk PV sama dengan D1 dibagi R dikurangi G, yaitu PV 1.000 sama dengan 200 dibagi R dikurangi G, G-nya di sini adalah 8%, sehingga kita kali silang untuk 1.000 dikali dengan R dikurangi 8% sama dengan 200. Selanjutnya, setelah itu kita kalikan semua, 1.000 dikali R jadi 1.000 R, 1.000 dikali 8% menjadi 80. Nah, ketika 80 ini pindah ruas, itu menjadi 280 atau 200 ditambah dengan 80. Sehingga R sendiri adalah 28%. Nah, cara yang berikutnya pun juga sama, di mana yaitu KS sama dengan D1 bagi P ditambah G, yaitu D1 sendiri 200 ditambah 8%. Jangan lupa untuk D1 ini 200 dibagi dengan 1.000, sehingga hasilnya pun juga sama, yaitu 28%. Nah, selanjutnya untuk menghitung tingkat pertumbuhan bagaimana teman-teman? Tingkat pertumbuhan itu bisa dicari dengan rumusnya adalah G sama dengan 1 dikurangi DPR dikali dengan ROE. DPR sendiri adalah dividen payout ratio, sedangkan ROE adalah return on equity. Nah, dengan ilustrasi di sini, dividen yang akan dibagikan sedikit, lalu kemudian labanya pun menjadi lebih besar. Sehingga
tingkat pertumbuhannya di sini besar. Nah, sama halnya dengan dividen, itu juga banyak, lalu kemudian tingkat pertumbuhannya pun kecil. Dengan asumsi, di sini dividen yang banyak berarti laba yang dimiliki oleh perusahaan juga kecil. Lalu, sebagai lanjutan, tingkat pertumbuhan ini bisa dihitung dengan data historis, di mana data yang ada sebagai berikut, yaitu tahun per 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk dividen per share-nya adalah sebagai berikut datanya, lalu kita akan menghitung pertumbuhan dari masing-masing dividen per share. Sama halnya dengan data berikutnya, yaitu earning per share. Ini untuk dihitung adalah pertumbuhannya juga sebagai berikut. Lalu cara pertama yaitu aritmatika. Di sini kita menghitung untuk tingkat pertumbuhan di mana DT plus 1 adalah dividen tahun yang ke berikutnya dikurangi dengan DT dibagi dengan DT. Di sini adalah DT adalah dividen tahun ini dikali dengan 100%. Sehingga jika kita menghitung untuk di bagian tahun pertama, itu di sini DT plus 1-nya itu adalah 1.200, sedangkan selanjutnya untuk DT-nya di sini adalah 1.000, sehingga nanti ketika menghitung tingkat pertumbuhan di tahun kedua hasilnya adalah 20%. Nah, sedangkan yang di tahun pertama kenapa kok hasilnya 0%? Karena saat kita menghitung DT tahun sebelumnya yang di tahun pertama itu tidak ada datanya sehingga hasilnya menjadi 0% untuk pertumbuhannya. Sama halnya nanti untuk menghitung yang data selanjutnya untuk earning per dividen per share juga sama kayak gitu. Lalu untuk pendekatan geometris di sini caranya menggunakan log, di mana teman-teman mencarinya dengan pangkat 4. Mengapa atau pangkat 4? Karena balik lagi, di sini yang dihitungnya tahunnya hanya 4 tahun, lalu kemudian dengan kata lain, untuk tahun pertama tingkat pertumbuhannya sama sekali tidak ada, sehingga G-nya atau tingkat pertumbuhannya menjadi 4,6%. Lalu untuk pendekatan yang kedua, yaitu menghitung dengan bond yield. Bond yield di sini itu digunakan untuk menghitung keuntungan diisyaratkan jika investasinya itu lebih berisiko tinggi. Lalu untuk saham, ini akan lebih berisiko dibandingkan obligasi saat dilikuidasi. Kenapa? Karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar para pemegang saham, sedangkan pihak pemegang saham pun bisa melakukan klaim. Lalu, ketika nanti saat adanya likuidasi, ada kas yang diperoleh dari likuidasi tersebut dan biasanya digunakan untuk pembayaran hutang dan sisanya akan dibagikan ke pemegang saham. Namun, hal tersebut jarang sekali. Mengapa? Karena biasanya sudah habis untuk kas likuidasinya untuk dibayarkan hutangnya, lalu kemudian tidak bisa membagikan kepada pemegang sahamnya. Sebagai rumus berikutnya, KS di sini sama dengan yield obligasi ditambah dengan premi risiko. Sehingga kalau kita ilustrasikan, suatu perusahaan akan mengeluarkan obligasi dengan membayar kupon bunga sebesar 2.000 dan nilai nominalnya adalah 10.000. Saat ini harga pasar obligasinya adalah 9.500. Selisih keuntungan yang dimiliki oleh saham atas obligasi 5 tahun terakhir sebesar 7%. Sehingga berapakah yield-nya? Nah, yield obligasi ini teman-teman harus hitung dulu, yaitu bunga dibagi dengan harga pasar obligasi, hasilnya adalah sebesar 21,05%. Di mana dengan cara membagi antara bunga dengan harga pasar obligasi. Lalu kemudian untuk KS yang dengan pendekatan yield di sini kita hitung juga dengan preminya yaitu tadi 7% sehingga tinggal dijumlahkan
yaitu yield obligasi ditambah premi, hasilnya adalah 28,05%. Nah, sedangkan untuk pendekatan yang ketiga, di sini menggunakan pendekatan CAPM, di mana pendekatan CAPM ini untuk menghitung tingkat keuntungan yang bebas risiko, ditambah dengan premi risikonya. Sehingga rumusnya adalah sebagai berikut, dan ini digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan yang bebas risikonya. Lalu langkah ketiga dari menghitung WACC yaitu dengan cara mengkalikan dengan masing-masing bobot. Jadi setelah teman-teman sudah memiliki biaya modal sesudah pajak dihitung untuk masing-masing komponen, untuk utang, saham biasa maupun saham preferen, dikalikan dengan masing-masing proporsinya, di mana di sini untuk biaya modal rata-rata tertimbang untuk salah satu komponen utang yaitu 30% dikalikan dengan 12,6 sehingga hasilnya adalah 3,78%. Dan untuk menghitung WACC-nya di sini yaitu tinggal dijumlah aja antara biaya modal rata-rata tertimbang dari komponen utang, saham preferen ditambah dengan saham biasa hasilnya adalah 20,78%. Lalu, kita akan menghitung untuk biaya modal eksternal. Biaya modal eksternal di sini diartikan sebagai biaya emisi yang digunakan untuk menerbitkan saham baru, seperti biaya akuntan, lalu kemudian mencetak saham, dan lainnya. Nah, untuk rumus dari menghitung biaya eksternal sebagai berikut, di mana KE adalah biaya modal saham eksternal, D1 ini adalah dividen tahun pertama, P di sini adalah harga saham saat ini, F ini adalah flotation cost, dan G-nya adalah tingkat pertumbuhan. Lalu sebagai ilustrasi, harga saham saat ini adalah Rp1.000, lalu dividen awal tahunnya adalah 200, lalu kemudian tingkat pertumbuhannya adalah 8%, biaya emisinya adalah 50 per lembarnya. Nah, sebagai jawaban di sini untuk biaya emisinya, hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu 0,31 atau dengan kata lain 31%. Dengan kata lain, teman-teman harus menghitung terlebih dahulu untuk dividen tahun pertama, karena tadi diberitahu informasinya adalah dividen awal tahun, berarti kalian kalikan dulu dengan tingkat pertumbuhannya. Lalu nanti dibagi dengan P, itu harganya, dikali dengan 1 min flotation cost-nya, sehingga hasilnya nanti adalah 31%. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, nanti silakan disampaikan di kolom komen, dan terus update informasi yang ada di dalam penjelasan materi di channel YouTube ini. Sampai jumpa teman-teman.